Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Manusia dan Lingkungan. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosial dan Budaya. Di sini saya sendiri, yaitu Jessica Nadia, dan dua rekan saya, yaitu Izatul Maulida dari Fanta Amirani. Dan selamat menyaksikan. Bagian materi yang pertama, pengertian manusia dan lingkungan. Yang kedua, korelasi antar manusia dan lingkungan. Yang ketiga, pengaruh manusia pada lingkungan hidupnya. Yang keempat, sumber daya alam. Yang kelima, permasalahan-permasalahan yang timbul. Yang keenam, iptek dan kelestarian hidup. Yang ketujuh, manusia dengan lingkungan sosial budaya. Kemudian pengertian manusia dan lingkungan. Manusia adalah makhluk hidup yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial. Yang kedua, pengertian lingkungan. Pengertian lingkungan hidup menurut para ahli seperti menurut Munajjar Danu Saputro, lingkungan hidup adalah semua bentuk dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup, serta kesejahteraan manusia. Relasi antar manusia dengan lingkungan. Manusia memengaruhi lingkungan hidupnya dengan mengusahakan sumber daya dan lingkungannya untuk mempertahankan diri dan jenisnya. Sebaliknya, manusia juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Interaksi antar manusia dengan lingkungan hidupnya tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah sumber daya hayati dan non-hayati, tetapi juga oleh kondisi dan sifat sumber daya. Selain itu juga oleh perilaku dan kebudayaan manusia yang ikut menentukan bentuk dan intensitas interaksi antar manusia dengan lingkungannya. Materi selanjutnya yaitu paham yang menjelaskan hakikat hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Yang pertama, paham determinisme. Paham ini memberikan penjelasan bahwa manusia dan perilakunya ditentukan oleh alam. Maksudnya di sini manusia mengalami seleksi alam. Jadi manusia yang kuatlah yang dapat bertahan hidup, sedangkan yang lemah tidak dapat bertahan hidup. Contohnya saja, pada daerah-daerah tertentu terdapat perbedaan iklim. Ada daerah yang iklimnya panas, ada yang daerah iklimnya dingin. Nah, hal tersebut juga mempengaruhi hubungan antara manusia dengan lingkungannya, dan hubungan antara manusia dapat bertahan hidup pada lingkungannya atau tidak. Yang kedua yaitu paham positivisme. Paham ini memberikan penjelasan bahwa kondisi alam tidak menjadi faktor yang menentukan, melainkan menjadi faktor pengontrol yang memberikan kemungkinan atau peluang yang mempengaruhi kegiatan atau kebudayaan manusia. Jadi di sini bukan alam yang menentukan manusia itu dapat bertahan hidup atau tidak, melainkan manusia itu sendiri. Alam hanya menjadi faktor yang mengontrol atau faktor yang pendukungnya saja, tetapi manusia yang mengolah alam tersebut. Yang ketiga yaitu paham optimisme teknologi. Paham ini memberikan penjelasan bahwa dalam menghubungkan dengan lingkungan, manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi digunakan untuk mengeksploitasi alam. Dengan kemajuan teknologi, sebagian manusia menjadikan teknologi segala-galanya, sehingga pada paham ini sebagian manusia lupa akan adanya Tuhan pencipta alam. Yang keempat yaitu paham keyakinan ketuhanan. Nah, paham ini sangat berbanding terbalik dengan paham optimisme teknologi. Pada paham ini, manusialah yang menguasai teknologi tersebut, dan manusialah yang mengatur teknologi tersebut. Jadi pada paham ini, manusia lebih percaya akan Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika terhadap alam. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Sebagai manusia, kita harus menghormati alam. Kita tidak boleh semau kita sendiri merusak alam dan mengeksploitasi apa yang ada di dalam alam. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Sebagai manusia bertanggung jawab, sudah barang mestinya kita tidak boleh merusak alam dan isinya. Yang ketiga, prinsip kasih sayang dan kepedulian. Sebagai manusia yang memiliki kasih sayang dan kepedulian, sudah barang mestinya kita harus mencintai alam dan mencintai apa yang ada di alam, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan dan isinya yang lainnya. Jadi kita tidak boleh mengeksploitasi alam dengan semau kita sendiri, apalagi hanya untuk kepentingan diri sendiri maupun kelompok.
Yang keempat yaitu prinsip no-harm. Prinsip ini relevan dengan ketiga prinsip yang telah saya sebutkan sebelumnya. Arti dari prinsip ini yaitu manusia mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam. Tanggung jawab manusia itu sendiri adalah melindungi dan tidak merusak alam itu sendiri. Manusia tidak akan mau merugikan alam jika tidak perlu. Yang kelima yaitu prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Pada prinsip ini, manusia dituntut untuk hidup sederhana dan selaras dengan alam. Jadi, manusia tidak akan mengeksploitasi alam dan hidup dengan apa adanya yang telah disediakan oleh alam. Yang keenam, yaitu prinsip keadilan. Kehidupan masyarakat sangat bergantung pada keberadaan ekosistem alam di sekitar tempat tinggalnya. Yang ketujuh, yaitu prinsip demokrasi. Demokrasi sendiri memberi tempat seluas-luasnya bagi keanekaragaman. Oleh karena itu, setiap orang yang peduli dengan lingkungan hidup adalah orang yang demokratis. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, yaitu prinsip integritas moral. Diutamakan untuk pejabat publik. Prinsip ini menuntut pejabat publik untuk tetap menjaga nama baik sebagai orang yang terhormat. Jika pejabat publik sendiri yang mempunyai nama baik merusak lingkungan, otomatis akan menjadi tauladan yang buruk terhadap masyarakatnya. Pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Suatu lingkungan hidup dapat mendukung kualitas hidup yang baik. Dikatakan mempunyai kualitas hidup yang baik pula pada lingkungannya. Konsep kualitas hidup adalah derajat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Makin baik kebutuhan dasar manusia, makin baik kebutuhan dasar itu dapat dipenuhi oleh lingkungan hidup, makin tinggi pula kualitas lingkungan hidup itu. Jadi, kualitas lingkungan hidup dipengaruhi oleh kualitas hidup manusia itu sendiri. Sumber daya alam. Sumber daya adalah sesuatu yang memiliki nilai guna. Sumber daya alam atau SDA adalah keseluruhan faktor fisik, kimia, biologi, dan sosial yang membentuk lingkungan sekitar kita. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk suatu ekosistem. Selanjutnya yaitu macam-macam sumber daya alam. Yang pertama, renewable resources, yaitu sumber daya alam yang dapat dipulihkan atau diperbaharui. Contohnya, tanah, hutan, dan marga satwa. Yang kedua, yaitu non-renewable atau deposit resources, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan atau diperbaharui. Contohnya, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang ketiga, yaitu continuous atau flow resources, sumber daya alam yang tak akan pernah habis. Contohnya, energi matahari. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan yang timbul. Yang pertama, masalah erosi dan banjir. Erosi adalah pengikisan lapisan tanah oleh air, dan banjir adalah meluapnya air sungai yang disebabkan oleh tumpukan sampah. Kedua masalah ini sering sekali terjadi pada masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan. Apalagi masyarakat pada dataran rendah, karena pada masyarakat dataran rendah umumnya sampah sangat menumpuk karena padatnya penduduk. Yang kedua yaitu pencemaran lingkungan. Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku kerusakan lingkungan hidup. Menurut pasal 1 ayat 14. Pencemaran lingkungan ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pencemaran pada udara, pada tanah, pada air, dan bisa juga pencemaran pada suara. Selanjutnya, berikut adalah gambar permasalahan-permasalahan yang timbul. Yang pertama yaitu gambar erosi, yang kedua yaitu gambar pencemaran udara, yang ketiga yaitu gambar pencemaran air, dan yang keempat yaitu gambar pencemaran tanah. Seluruh permasalahan-permasalahan timbul tersebut mayoritas disebabkan oleh kelalaian manusia. Contohnya, manusia membuang sampah sembarangan, baik di tanah maupun di sungai. Dan contohnya juga manusia biasanya menggunakan kendaraan pribadi, padahal banyak kendaraan umum, sehingga terlalu banyak polusi, terutama pada daerah perkotaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan tentang iptek dan kelestarian hidup. Pengertian dari ilmu, ekologi, dan juga lingkungan hidup. Ilmu atau sains menurut Febrini Ilyas 2020 mempunyai dua pengertian.
Yang pertama adalah pengetahuan yang dapat diperoleh dengan belajar dan juga eksperimen. Yang kedua adalah keseluruhan daripada kebenaran-kebenaran utama yang teratur dan dapat diperoleh karena sebab akibat dan juga dapat dibedakan dengan ilmu karena sudut pandangnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian teknologi menurut Sauri Atmojo tahun 2000. Teknologi adalah alat dan upaya serta pengetahuan manusia untuk berbuat lebih maju dengan suatu tataan dan tatanan rencana. Jadi, teknologi adalah suatu alat manusia di mana mereka memunculkan ilmu-ilmu keahlian mereka sehingga mereka bisa menciptakan teknologi yang bisa sehebat ini dan juga bisa dipakai oleh seluruh manusia pada era globalisasi ini. Selanjutnya, pengertian dari lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yaitu kesatuan ruang dalam dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup yang di dalamnya termasuk manusia dan juga perilakunya yang bisa mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi, lingkungan hidup adalah patokan di mana manusia itu dapat bertahan hidup dan mereka bisa bersosialisasi dengan baik maupun dengan benda, hewan, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peranan iptek dalam pengelolaan lingkungan hidup. Persaingan antara manusia untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam sangatlah ketat. Oleh karena itu, mulai saat ini dan masa yang akan mendatang, sumber daya alam dan juga lingkungan hidup adalah menjadi tantangan bagi manusia, di mana senantiasa mereka diwajibkan untuk memperhitungkan semua itu. Oleh karena itu, disinilah mereka dituntut untuk pemanfaatan kemampuan intelektual. Peranan iptek dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah di mana manusia itu menjadi seakan-akan mereka diperlakukan oleh teknologi zaman sekarang atau mereka menjadikan acuan itu teknologi sebagai dasar perjalanan hidup mereka. Mereka berjalan mengikuti patok-patok teknologi pada zaman sekarang, pada era globalisasi ini. Orang saja menuntut ilmu sekarang berpatok pada handphone atau gadget, di mana jika mereka tidak memegang atau tidak mempunyai gadget, mereka akan ketinggalan atau mereka tidak akan menerima ilmu pengetahuan. Berbeda pada zaman dahulu. Zaman dahulu mereka walaupun harus melewati jalan becek, mereka harus melewati jalan-jalan yang jauh dan rusak, tapi mereka tetap mendapatkan ilmu pengetahuan dan sangat berbeda pada zaman sekarang ini. Jadi bisa kita lihat bahwa peranan iptek dalam pengelolaan lingkungan hidup membuat manusia itu seperti menjadi lingkungan hidup buatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manusia dengan lingkungan sosial budaya. Baik, pengertian lingkungan sosial budaya adalah lingkungan antara manusia yang meliputi pola-pola hubungan sosial serta kaidah pendukungnya yang berlaku dalam lingkungan spasial atau ruang, di mana ruang lingkupnya itu ditentukan oleh pola-pola hubungan sosial tersebut, termasuk manusia di dalamnya, oleh tingkat integrasi dan mereka yang berada di dalamnya. Baik, selanjutnya adalah hubungan manusia dengan lingkungan sosial budaya itu menurut Andriani 2017 adalah unit adaptasi makhluk hidup meliputi organisme dan lingkungan yang merupakan suatu ekosistem. Proses adaptasi ini telah menghasilkan keseimbangan yang dinamis. Karena apa? Manusia adalah sebagai bagian dari salah satu organisme hidup yang berada di dalam lingkungan tertentu. Melalui kebudayaan yang dimilikinya, ia mampu mengembangkan seperangkat gagasannya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Melalui sistem kebudayaan tersebut, manusia mampu menciptakan tingkah laku seseorang atau kelompok di dalam suatu ekosistem. Jadi, lingkungan sosial budaya adalah di mana manusia maupun makhluk hidup yang berada pada lingkungan sosial budaya, mereka ruang lingkupnya ditentukan oleh pola-pola hubungan tersebut. Jadi mereka itu berpatok pada lingkungan sosial budaya pada daerah tersebut. Contohnya,
Jika saya berada pada lingkungan bukan daerah saya, pastinya saya harus mengikuti lingkungan sosial budaya di sana, sehingga saya itu dapat berpartisipasi dengan baik, dan dapat bersosialisasi dengan baik. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Apabila dari kelompok kami ada kesalahan dalam pengucapan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.